Pembacaan pagi hari ini diambil dari Ibrani, pasal yang keempat, ayat ke-14, hingga Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Allah, di dalam hati kami, di dalam roh kami, agar kami mengerti firman-Mu. Hamba ya Tuhan, hanya menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Bila melalui firman Bapa di surga, kami semua ya Tuhan dapat merasakan kekuatan, hadirat, bahkan keyakinan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi, dan saya ingin mengatakan pada semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, bahkan juga di rumah masing-masing, kita semua, dan saya katakan shalom, supaya kita semua dapat sama-sama berdiam diri dan juga dapat melihat sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai dengan firman Tuhan yang bercakap mengenai dengan berpegang pada Yesus. Bahkan juga kita ada bercakap mengenai dengan Yesus adalah perintis dan penyempurna iman kita. Bahkan juga kita ada bercakap mengenai dengan kematian dan hidup yang adalah tiada duanya pada Yesus. Dan minggu yang lalu adalah mengenai dengan firman Tuhan yang begitu dikatakan firman itu tajam, firman itu hidup, firman itu kuat. Hari ini kita mau praktik itu dalam hidup kita, dan kita berbicara dengan hal yang lagi dekat dengan kita, yaitu mendekati dengan penuh keyakinan. Sama-sama kita sebut mendekati dengan penuh keyakinan. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini sebelum saya melihat secara keseluruhan, saya terbaca satu artikel. Satu artikel saya bacakan di sini. Di sana mengatakan perkembangan teknologi telah membawa banyak kemajuan sebagai ilmu alat untuk manusia membina kehidupan dalam dunia modern. Namun pada masa yang sama, kewujudan teknologi yang begitu mendadak menyebabkan banyak tekanan dalam kehidupan fisikal dan mental manusia. Dan waktu saya baca, saya melihat secara sekelilingku, sekitarku, dan ianya benar. Kenapa? Semua kita mengikuti perkembangan teknologi. Orang dewasa menggunakan handphone, orang muda gunakan handphone. Orang muda gunakan handphone. Golongan yang paling muda adalah yang anak kecil. Bahkan yang bayi juga menggunakannya. Setiap hari. Saya percaya kita semua kalau anak yang masih kecil, masih baby, kalau mau kasih dia diam, kasih dia handphone.
dia pasti diam. Nah, itulah yang mempengaruhi. Saya tentu saja saya tidak menghalang ataupun saya tidak mengatakan handphone itu salah. Enggak, teknologi tidak salah. Yang semakin berkembang sekarang ini. Kita juga boleh mencari jawaban ataupun dapatkan jawaban di mana? Di Google dengan cepat. Ataupun kita mau belajar sesuatu, masak, buat kue di YouTube dengan cepat, ya kan? Lebih cepat. Apabila kita mau melakukan sesuatu yang lebih instan, kita lebih cepat pergi ke handphone kita. Tapi masalahnya, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Tuhan Allah? Apakah kita boleh mendapatkan Tuhan di Google? Apakah kita boleh mendekatkan diri kita di Google, di apps ataupun di YouTube? Tidak dapat. Secara beransur-ansur, kepercayaan kita kepada Tuhan mulai pudar. Dan akhirnya kita tidak lagi datang mendekati Tuhan dengan keyakinan. Tanpa rasa takut. Kenapa? Karena ianya sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Tidak biasa kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, karena itu mari kita lihat kembali. Kepada siapa kita datang kalau kita berhadapan dengan masalah? Kepada siapa kita mendapatkan ketenangan saat kita berada dalam kekecewaan? Kepada siapa kita mendapatkan penghiburan kekal saat kita berada dalam kedukaan? Dalam teknologi modern sekarang hanya membantu dan mempermudahkan kerja-kerja kita. Dalam pekerjaan cepat, dalam sekolah cepat, dalam hal-hal fisikal ianya cepat. Tapi tidak dapat menolong kita untuk mendapatkan kerohanian yang lebih. Kita tidak dapat mendapatkan rohani yang lebih matang di dalam teknologi yang modern. Karena hal rohani itu tidak dapat kita cari atau berdekatkan diri di dalam hal-hal teknologi. Saudaraku, pada pagi hari ini, selalunya kalau kita ada pergumulan, kalau kita ada persoalan, kalau kita ada masalah, kemana kita cari? Mungkin kita orang yang diam, mungkin kita orang yang suka post, kita suka letak status. Walaupun hal sekecil saja, kita selalu simpan. Cepat sekali kita ke sana, ke media. Karena kita tidak biasa datang kepada Tuhan. Kita tidak biasa. Mari saudaraku, kita mau kembali kepada Tuhan. Secara amnya, secara khasnya, kita semua tahu bahwa Tuhan saja yang dapat melakukan hal-hal rohani ini. Hanya Dia saja yang dapat memberikan kekuatan. Namun terkadang kita tidak layak, kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena kesalahan atau dosa yang menghalang kita untuk kembali kepada takhta rahmat Tuhan. Di Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan selalu mengatakan, zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, pada zaman dulu kita hanya bersandar kepada nabi-nabi untuk datang kepada Tuhan. Tapi sekarang, zaman sekarang, ianya sangat mudah. Kita datang hanya dengan nama Yesus. Karena Dia adalah perantaran antara Allah dan manusia. Apabila kita benar-benar mengetahui sifatnya Kristus, Yesus Kristus, kita boleh datang kepada Tuhan dengan keyakinan tanpa rasa takut. Kita lihat yang pertama, yaitu Dia maha besar lagi maha mulia. Sama-sama kita sebut, Dia maha besar lagi maha mulia. Firman Tuhan Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudaraku, kita mempunyai imam besar yang hebat, yaitu Yesus Kristus yang telah melintasi semua langit. Yesus yang datang dari surga,
turun ke dunia karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada imam besar lain yang digelar agung. Tiada juga imam besar yang telah melalui surga, yaitu semua langit. Yesus sahaja. Di sana yang dikatakan Yesus juga adalah imam besar yang dipanggil anak Tuhan. Dan tidak ada imam besar yang lain seperti dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa ia melintasi semua langit. Atau dengan kata lain ia melampaui seluruh ciptaan, zaman dan kerajaan. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan sebagai imam selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 110 ayat 4 di sana mengatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya dan tidak terus-menerus mempersembahkan korban. Sebelum Yesus, saudaraku, imam besar mempersembahkan korban di bait suci Allah sekali dalam setahun. Namun Yesus tidak perlu karena dia adalah korbannya. Dia adalah anak domba itu yang hanya sekali saja untuk penyelamatan dan penghapus dosa manusia. Dan kita melihat Ibrani pasal 3 ayat 1. Sana firman Tuhan mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus adalah pribadi yang dipanggil rasul dan imam besar. Dan dia datang. Firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 1 ini memberikan nasihat kepada semua pembaca agar kita memandang kepada Kristus saja. Kita memandang kepada Yesus yang adalah imam dan rasul. Oleh itu penulis juga mengajak kita semua orang percaya agar berpegang teguh pada pengakuan iman kita dalam pribadi Yesus Kristus. Dan apabila kita teguh dan kita setia kepada Kristus, setia kepada iman itu, iman Kristus itu, maka kita akan dikuatkan setiap hari. Saudara, imam besar sebelum ini hanya mengetahui tindakan luaran kita. Imam besar yang sebelum ini hanya mengetahui tindakan pergerakan kita secara manusia. Tetapi waktu Yesus, imam besar agung itu datang, dia mengetahui apa yang tersirat, apa yang tersembunyi di hati kamu, di hati kita semua. Dia lihat sampai ke dalam. Dia lihat apa yang ada di pikiran kita. Dia mengetahuinya. Sebab itu imam besar yang agung Yesus itu juga mengerti kelemahan kita. Firman Tuhan di pasal Ibrani pasal 4, 15 hingga 16. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seperti mana yang kita ketahui bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan dia juga sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sebab itulah ia dapat merasakan dan mengetahui apa yang dialami oleh manusia dan mengetahui isi hati manusia. Bilang sama teman kamu kiri dan kanan, dia mengerti kelemahanmu. Sebelah lagi, dia mengerti kelemahanmu. Yesus mengerti kelemahan kita semua. Dan dia mengetahui isi hatimu. Dia tahu apa yang kamu pikirkan. Saudaraku, imam besar yang terdahulu itu boleh saja dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia manusia, dia dapat rasa. Tapi imam besar yang dulu hanya
punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Dan dia tidak dapat menolong manusia untuk mengalami kelegaan bagi penyelesaian masalah atau persoalan hidup. Kalau zaman sekarang kita ada reverend, kita ada pastor, kita ada pemimpin, kan? Mereka juga manusia. Mereka juga punya keterbatasan. Tapi mari saya mengajak kita semua supaya jangan berhenti berkomunikasi dengan reverend kita. Jangan berhenti berkomunikasi dengan pastor atau pemimpin. Sama-sama kita berkomunikasi dengan mereka, sampaikan pergumulan kamu dan kita akan berdoa sama-sama. Bawa segala pergumulan kita di hadapannya Tuhan. Karena semua pemimpin punya keterbatasan. Hanya Yesus saja yang dapat melampaui segala-galanya. Yesus mengalami godaan juga. Dan firman Tuhan mengatakan, dan itu juga nyata bahwa Yesus mengalami dunia secara langsung. Namun dia tidak berdosa. Melalui Yesus kita boleh datang kepada Tuhan yang kudus dan maha mengetahui. Dengan keyakinan tanpa rasa takut. Keberanian yang kita ada, keberanian yang kita miliki bukanlah keberanian manusia saat kita datang kepada Tuhan. Kita tidak menggunakan keberanian manusia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita bersama dengan Yesus, kepercayaan kita pada Yesus untuk datang ke hadiratnya Tuhan. Sebab itu kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan, menerima rahmat dan belas kasihan yang Dia berikan. Bukan itu saja saudaraku. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Jadi mengikut waktunya Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Firman Tuhan pasal 2, Ibrani pasal 2 ayat 17. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. So itu kita apabila kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati bersama dengan Kristus. Maka kita akan mendapatkan pengampunan daripada Allah sendiri. Saudaraku, kita bersyukur. Kita perlu bersyukur dan kita beruntung karena kita mempunyai imam besar agung seperti Kristus. Yang dapat merasakan kelemahanmu, yang dapat merasakan apa yang engkau rasakan yang orang lain tidak dapat rasakan. Orang di sampingmu juga tidak dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi Yesus dapat merasakan apa yang engkau rasakan. Dia berbelas kasihan, dia juga setia dan dia mulia. Dengan mengetahui ini semua saudaraku, yang berbelas kasihan, mari kita datang mendekatinya dengan rendah hati dan dengan hormat. Yesus adalah imam besar yang telah naik ke surga dan dapat mengerti, merasakan kelemahan manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia, dia dapat lakukan itu. Bahkan bukan saja dia menjadi imam besar, bukan saja dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, dia mengorbankan, dia memberikan nyawanya kepada kita. Firman Tuhan Ibrani pasal 5 ayat 1 hingga 3. Sana firman Tuhan mengatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban kerana dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban kerana dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Imam besar ialah seorang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ilahi bagi pihak manusia. Oleh itu pada zaman perjanjian lama, imam besar yang dipilih itu datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan. Dia datang ke depan Tuhan dengan membawa korban persembahan. Orang-orang Israel yang melakukan kesalahannya, mereka membawa korban mereka dan imam itu masuk ke dalam bait suci Allah membawa korban persembahan di hadapannya Tuhan. Dan imam besar yang membawa korban itu juga harus membersihkan dirinya, menguduskan dirinya waktu dia masuk ke dalam bait suci. Karena apabila dia tidak kudus,
Kalau dia tidak disucikan, dia tidak bersih, imam itu akan mati. Firman Tuhan yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 30 ayat 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa imam besar harus kudus, harus suci, dan mereka harus menjaga kekudusan itu agar mereka berkenan di hadapannya Tuhan. Kalau tidak, waktu mereka bawa persembahan masuk ke dalam bait Allah, mereka akan mati dalam bait Allah. Kalau kamu baca firman Tuhan, imam itu harus diikat kakinya. Diikat kakinya dan ada itu lonceng di kakinya. Waktu mereka masuk ke bait Allah, bunyi. Ting, tring, bunyilah, tring, lonceng kan? Sampai ke dalam dia buat persembahan. Apabila bunyi lonceng itu tidak bunyi, maka orang Israel akan tarik keluar imam. Karena dia sudah mati. Mengapa? Karena imam tidak menyucikan dirinya di hadapannya Tuhan. Tapi Yesus tidak perlu. Yesus sendiri yang menjadi korbannya. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya kepada kita orang yang berdosa. Sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus berdoa dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, kita harus ingat ini. Begitu pengorbanannya Yesus turun ke dalam dunia karena mengasihi kita. Sudah berapa lama kita tidak mendekati Tuhan? Sudah berapa lama kita tutup diri kita untuk tidak menyembah Tuhan? Sudah berapa lama kita tidak bebas angkat tangan menyembah Tuhan? Sudah berapa lama? Ingat saudaraku, Kristus mati buat kita. Dan itu bukan harga yang murah, harga yang sangat-sangat mahal. Berapa lama kita tidak baca firman Tuhan? Berapa lama kita hanya duduk dan tengok handphone dan melewatkan waktu kita untuk berdoa dan tidak datang kepada Tuhan? Saudaraku, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa kita sebagai orang yang percaya perlu datang kembali kepada Tuhan. Karena Yesus adalah imam besar agung. Yesus sudah turun dan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan akan dia berikan nyawanya kepada kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sana mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Ia telah pun dipilih dari awal. Dan dia adalah imam besar itu. Dari perjanjian lama lagi, dia sudah dipilih untuk manusia. Dia bukanlah imam besar yang hanya mempersembahkan korban, tapi dirinya sendiri. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Di sana mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di versi yang lain, yaitu versi mudah dibaca, sana mengatakan, kamu ditebus oleh darah Kristus yang mahal, domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita ditebus oleh darah Kristus, di mana darah Kristus itu bersih, tidak bernoda dan tidak bercacat. Dan dia tidak melakukan
dosa sekalipun. Tidak ada dosa di dalam dirinya Yesus. Darah Kristus, anak domba yang tidak bernoda itu, dipersembahkan sekali untuk selamanya, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Siapa di antara kita sini tidak takut hukuman maut? Saya percaya kita semua takut akan hukuman maut. Dan kita semua pasti takut kalau dikatakan kamu bakal masuk ke tempat yang gelap. Kita semua ingin bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, Yesus Kristus adalah imam besar, agung yang maha besar. Dia adalah maha mulia yang mengerti kelemahan kita dan memberikan nyawanya kepada kita. Oleh itu saudaraku, janganlah memandang rendah akan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tetapi kita harus percaya dan jangan ragu-ragu apabila kita datang kepadanya. Yakin datang kepada Tuhan. Kita harus lihat ini, yakin bukan bermaksud bangga atau angkuh. Yakin bukan bermaksud kita ini adalah orang yang percaya, yang hebat atau istimewa. Tapi yakin itu adalah kita boleh datang kepada Tuhan dengan sentiasa, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kita datang kepada Tuhan tanpa rasa takut. Yakin bermaksud kita boleh datang tanpa senarai permohonan yang panjang. Tidak perlu kita tunggu satu bulan punya permohonan baru kita datang kepada Tuhan. Tidak perlu. Kita datang setiap waktu. Dan kita datang dengan bebas tanpa kata-kata mewah dan yang indah. Akhirnya saudaraku, kita datang untuk mendapatkan belas kasihan. Hari ini kita datang dalam ibadah sebagai satu simbol bahwa kita hormat akan Tuhan. Kita yakin di dalam Tuhan ada belas kasihan yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan mendapatkan apa yang kita patut dapat, tapi kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan kita akan mendapatkan itu tepat pada waktunya. Sekali lagi saudaraku, saya ingin kita semua siapkan hati, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam hadiratnya Tuhan dengan penuh keyakinan. Kalau Anda ada keraguan-raguan, ingatlah hanya Yesus imam besar agung. Dia tahu kelemahan kamu, dia tahu pergumulan kamu. Dan Yesus yang telah mengorbankan nyawa bagi kita, jangan rasa ragu datang kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin kita sempat hilang keyakinan waktu masalah dalam keluarga ataupun pribadi. Mungkin juga ada orang yang kita percayakan segala rahasia kita. Tapi dia telah pun mengecewakan kita. Mungkin sebab-sebab seperti ini kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Kita sudah tidak ada keyakinan untuk datang kepada Tuhan. Ataupun mungkin kita sudah sibuk kerja setiap hari. Tidak ada waktu datang kepada Tuhan dan kita merasa, wah Tuhan, saya sudah lama tinggalkan-Mu. Saya tidak layak lagi. Saudaraku, Yesus mau kita datang kepada Tuhan, kepadanya setiap hari, setiap waktu. Sambil kita bekerja, saudaraku, kita perlu ingat ini. Sambil kita bekerja, sambil kita belajar, kita memajukan diri kita dalam setiap bahagian hidup kita. Jangan berhenti cari Tuhan. Saat kamu menghadapi kekecewaan, jangan berhenti cari Tuhan. Saat kamu lagi sedang merasakan, tidak dapat lagi keluar daripada masalahku, jangan berhenti dekatkan dengan Tuhan. Jangan lihat saudara kamu. Karena kadang-kadang kita tidak dapat datang ke hadirat Tuhan kalau kita lihat saudara kita
dia pun juga sama. Tidak perlu lihat diri sendiri. Karena kita masing-masing bertanggung jawab di hadapannya Tuhan. Saya ingin memberikan satu contoh ilustrasi di sini. Saya ada duit 100 ringgit dan ianya masih licin. Hidup kita itu seperti duit 100 ringgit ini yang halus, tidak ada garis-garis, bersih. Dan waktu kita melakukan kesalahan, kita lupakan Tuhan, kita bertobat. Apabila kita melakukan kesalahan lagi, dan kita katakan, Tuhan ampuniku, saya telah melakukan kesalahan, ampuniku. Saya tidak mau buat lagi kesalahan. Saya tidak mau bertengkar lagi, saya tidak mau cakap orang lain lagi, tak mau Tuhan. Tanpa kita sadari kita lakukan lagi kesalahan. Tuhan ampuniku, saya berdosa. Tuhan, 2 minggu akan datang, 3 minggu akan datang. Tuhan, saya tidak dapat berdoa karena sangat sibuk Tuhan. Kita lakukan lagi kesalahan. Kita bertobat lagi. Buat lagi kesalahan. Kita bertobat lagi. Sampai pada waktu mungkin kita sudah melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, bahasa saya ya. Dan Tuhan, saya tidak layak lagi untuk datang. Saya mungkin akan dicakap orang, Tuhan ampuniku, saya tidak mau datang sudah. Kamu merasa tidak layak sudah. Saya dan kamu pernah merasakan ini. Tuhan, aku tidak mau. Biarlah orang lain yang datang. Sekarang saya tanya kamu. Uang 100 ini, kalau saya beri kepada kamu, kamu maukah tidak? Sudah ronyok nih. Kalau mau kasih gini kepala. Kalau mau begini. Kita merasa tidak layak karena kita sudah sangat. Saya tidak tahu mau pakai perkataan apa lagi. Sampai kita bilang, Tuhan aku tidak mau datang kepada Tuhan, sudah cukuplah. Biarlah aku begini. Tapi saudaraku, uang 100 ini masih ada nilainya. Berapa nilainya? 100. Nilai kamu dan nilai saya itu lebih tinggi daripada uang 100. Tuhan tidak melihat bagaimana hidup kamu. Tuhan tidak melihat bagaimana ronyok. Mau kubuang sudah. Bagaimana ronyoknya hidup kamu atau hancurnya hidup kamu. Tapi nilai kamu tidak pernah jatuh. Mungkin duit 100 ini kalau dikoyakkan apa semua dan dibuang mana-mana, tidak ada nilai sudah. Tapi kita, saudaraku, di hadapannya Tuhan, nilai kita tidak pernah kurang. Sebab itu Allah mengasihi kamu dan saya. Dia sendiri turun supaya kita boleh datang kepada Tuhan, nyatakan semua pergumulan, segala apa yang kita hadapi. Tuhan, saya berdosa Tuhan hari ini, ampuniku. Percayalah, Tuhan ampuni kamu. Kita harus kembali di hadiratnya Tuhan. Jangan kita datang dalam kebaktian, duduk, melihat, mendengar, tapi tidak respon kepada Tuhan. Tuhan kita hidup. Saya balik-balik mengatakan, Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak mati, hidup. Berbicaralah kepada Dia. Nyatakan segala isi hatimu. Datang kepada Tuhan. Setiap minggu datang kebaktian, itu yang kita harus lakukan. Rasakan, berikan semuanya kepada Tuhan. Di dalam persekutuan kita, dalam kelompok sel kita, kita juga harus sama-sama aktif. Jangan berhenti cari Tuhan saat kamu sibuk.
Saat kamu coba untuk memajukan diri dalam segala perkara, jangan berhenti, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena semua kita aktif dalam gereja, kita bantu pelayanan, itu semua tidak akan kurangkan segala aspek hidup kita. Harta kita tidak kurang kok. Baju-baju kita tidak akan kurang di rumah kalau kita sibuk pelayanan, giat dalam pelayanan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti dekat dengan Tuhan. Jangan berhenti mengenal Tuhan. Lebih dekat, lebih dekat. Karena hanya Dia saja yang memberikan kelegaan. Dan paling pertama dan utama adalah Tuhan Yesus saja memberikan hidup kekal setelah kita habis nyawa. Putus nyawa, kita balik kepada Tuhan. Jadi waktu kita masih hidup, berilah dirimu. Datanglah kepada Tuhan. Mari giat dalam pelayanan. Mari kita tunduk kepala. Kita datang ke hadapannya Tuhan. Kita mau ambil masa, latih roh kita, jiwa kita, datang dalam hadiratnya Tuhan.